Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robia dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan 3 disiplin target fundamental. Di sini, izinkan saya untuk mempresentasikan serta mensimulasikan nantinya mengenai simulir permodalan dan kontrol PID. Kita masuk saja. Pada slide ini, saya akan menjelaskan pengantar mengenai sistem kontrol. Sistem kontrol merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk mengatur keluaran agar sesuai dengan nilai yang diinginkan atau set point. Dalam penerapannya, sistem kontrol baik digunakan di bidang industri, otomasi, dan teknologi. Sebelum suatu sistem dapat dikontrol, diperlukan proses pemodelan untuk merepresentasikan sistem fisik ke dalam bentuk yang lebih mudah dianalisis. Salah satu metode kontrol yang paling digunakan adalah kontrol PID, karena sederhana dan juga efektif. Pemodelan sistem adalah proses mempresentasikan sistem nyata ke dalam bentuk model yang lebih sederhana. Tujuan utama dari pemodelan adalah untuk memahami perilaku sistem, melakukan analisis, serta mempermudah perancangan sistem kontrol. Dengan adanya model, kita dapat memprediksi bagaimana sistem merespons perubahan masukan tanpa harus langsung melakukan pengujian pada sistem sebenarnya. Oleh karena itu, pemodelan menjadi tahap penting dalam perancangan sistem kontrol. Baik, kita langsung saja ke model-modelnya. Model tank level. Pengertiannya itu, sistem tank level merupakan sistem kontrol yang digunakan untuk mengatur dan menjaga ketinggian fluida di dalam sebuah tangki agar tetap pada panel yang diinginkan. Sedangkan input dan aplikasinya, pada sistem tank level, masukan sistem biasanya berupa aliran fluida yang masuk ke dalam tangki, sedangkan keluar sistem berupa tinggi permukaan fluida. Untuk pengaplikasiannya, sistem tank level banyak digunakan dalam dunia industri, misalnya pada sistem pengisian air otomatis, tangki penyimpanan bahan cair, serta proses produksi yang membutuhkan volume cairan tertentu. Dengan adanya sistem kontrol, proses menjadi lebih aman, efisien, dan konsisten. Hal ini menunjukkan pentingnya pemodelan dan pengendalian pada sistem tank level. Selanjutnya, yaitu model masking damper, sistem mekanik getar atau lebih jelasnya, model masking damper merupakan model sistem mekanik yang digunakan untuk mempelajari fenomena getaran. Sistem ini menggambarkan bagaimana suatu objek bergerak ketika dikenai gaya atau gangguan. Poin selanjutnya yaitu komponen utama sistem. Sistem masking damper terdiri dari 3 komponen utama, yaitu massa, pegas, dan peredam. Massa mempresentasikan benda yang bergerak. Pegas berfungsi sebagai elemen alas yang menyimpan energi, sedangkan peredam berfungsi untuk mengurangi getaran. Interaksi ketiga komponen ini menentukan bagaimana sistem merespon gaya luar. Dan ada poin terakhir yaitu sisi model. Model masking damper digunakan untuk menganalisis respon sistem terhadap gaya atau gangguan. Dengan model ini, kita dapat memahami apakah sistem beroscilasi, cepat stabil, atau justru mengalami keterangan berlebihan. Model ini juga menjadi dasar dalam perancangan sistem suspensi dan peredam getaran pada berbagai aplikasi teknik. Selanjutnya yaitu model dasar motor. Di sini ada gambarnya. Di sini dikatakan bahwa DC servo motor merupakan motor presisi otomasi yang bergerak yang mengubah energi listrik menjadi gerakan mekanik secara presisi. Sehingga perlu dimodelkan untuk memahami dan mengendalikan hubungan antara masukan listrik dan spot gerakan total. DC servo banyak digunakan pada sistem otomasi karena mampu mengatur kecepatan dan posisi dengan tingkat kelihatan yang tinggi. Dalam modelnya, motor ini melibatkan interaksi antara sistem listrik dan sistem mekanik. Dengan adanya pemodelan, karakteristik motor dapat dianalisis sehingga perancangan sistem kontrol dapat dilakukan secara lebih efektif dan stabil. Baik, slide terakhir yaitu kontrol PID. Dari kesimpulan, kontrol PID merupakan metode pengendalian dan menggabungkan aksi proporsional, integral, dan derivatif untuk meningkatkan kecepatan respon, mengurangi kesalahan, serta menjaga kestabilan sistem kontrol. Seperti yang kita tahu, kontrol PID bekerja dengan mengkombinasikan 3 hal tersebut. Aksi proporsional berpengaruh terhadap kecepatan respon sistem, aksi integral berfungsi untuk mengurangi kesalahan yang tersisa, dan aksi derivatif membantu meredam oscilasi. Dengan kombinasi tersebut, kontrol PID banyak digunakan dalam berbagai aplikasi industri karena mampu menghasilkan respon sistem yang lebih stabil dan optimal. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada sesi simulasi. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan simulasi, lebih tepatnya rangkaian yang telah saya buat dikarenakan ada beberapa satu dan lain hal, maka simulasi tidak dapat dijalankan. Tapi saya akan menjelaskan bagaimana tahap ataupun cara bekerja simulasi ini. Pertama ada model tank. Jadi penjelasannya adalah jadi model tank ini suatu model tank fluida sederhana, yaitu pada tank level, yang mana kita bisa lihat
ada diagram fisik tangki air. Sebentar, akan saya tunjukkan. Nah, di bagian sini dapat kita lihat ini merupakan hukum kekalan massa. Untuk persamaannya, di sini ada Q2. Q2 itu tuh debit air yang masuk. Lalu Q2 itu tuh diatur oleh bukan valve. Nah, lalu persamaan diferensial utamanya adalah Q2 min Q1 sama dengan AH kuadrat. A kali H derajat, yang mana artinya perubahan ketinggian air dikalikan luas penampang atau bisa disebut A sama dengan selisih antara air yang masuk dengan air yang keluar. Lalu di sini dapat kita lihat air yang keluar atau Q1 bergantung pada distansi pipa atau R, dan juga atau ketinggian air itu sendiri atau H. Atau mungkin bisa kita sebut Q1 sama dengan H per R. Baik. Sistem ini juga merupakan sistem non-linear, namun untuk pembelian dasar, sistem ini diliterasikan sekitar titik kerja variabel utama yang kita kontrol adalah ketika airnya dengan memanipulasi debit air yang masuk. Nah, ini simulasi yang telah saya buat tadi. Nah, ini dia. Sini ada rem. Terus juga di sini ada sum, masuk ke gain 2, start gain 2. Bisa dilihat outputnya di sini di scope. Ini merupakan sistem closed loop yang mana kalau ini masih kurang, ntar dia bakal turun ke di sini derivatif. Lalu lanjut lagi ke gain 6, lalu ke sum, dan akhirnya dibalik lagi ke gain 4 dan ke scope lagi sampai mendapatkan yang kita inginkan. Selanjutnya adalah kontrol proporsional pada sistem tank level. Terus balik ke sini, mana ya? Jadi dapat kita lihat kontrol ini lebih ke bentuk dalamnya. Nah, ini adalah bentuk luarnya. Di sini kita menerapkan kontrol proporsional pada sistem tank level. Jadi ini lebih advance-nya lah. Jadi di sini dapat kita lihat set point atau ketinggian pada air. Dan juga ada sensor berupa float untuk mengukur ketinggian air. Nah, di sini dapat kita lihat di mana ya? Nah, ini bentuk dalamnya. Di sini dapat kita lihat, di sini juga ada feedback di sini yang mana ini terdapat di dalam controller ini. Yang mana nantinya jika tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, dia akan kembali lagi hingga akhirnya dan melewati integrator lagi dan akhirnya mendapatkan hasil yang kita inginkan. Sampai akhirnya di subsistem ini kalau sudah selesai dan sudah sesuai, maka akan langsung ke scope-nya. Scope ini dapat kita lihat lah hasilnya kalau belum. Kalau belum, nanti dia balik lagi ke controller lagi dan mengulangi prosesnya lagi. Terus lanjut ke model massa pegas rendaman. Spring damper. Nah, ini dulu deh. Nah, jadi di sini dapat kita lihat pada PT yaitu bentar ya. Spring damper. Nah, ini dia.
Ini ada komponennya ada C, M, Y, K, dan X. X itu merupakan keluaran, C itu tuh merupakan K itu juga merupakan pegas. Lalu dampernya itu tuh yaitu C sendiri. Nah, massa ini menentukan inersianya. Jadi semakin besar massanya, maka semakin juga sistem itu lambat lah. Semakin lambat juga sistem itu merespon. Nah, ini jadi di sini untuk simulasi Simulink, di sini ada step sebagai input, lalu di sini ada gain. Lalu masukkan kita tuh di sini di sumnya itu kan memasukkan beberapa inputnya, itu ada yang dari sini, ada dari gain 3, dan juga ada gain 2. Yang mana gain 2 ini sendiri merupakan salah satu bentuk closed loop-nya, yang mana kalau setelah integrator pertama masih belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, dia akan kembali lagi ke yang sum yang minus, itu pengurangan. Itu juga ada di gain 3 juga seperti itu. Kalau masih kurang juga dari yang setelah closed loop lama, dia akan lanjut ke closed loop kedua. Selanjutnya masih di model mass spring damper, tapi yang lebih advance-nya yaitu ada transfer function-nya. Ini merupakan transfer function-nya. Jadi transfer function ini gunanya nanti kalau dia masuk scope, jadi kita bisa lihat di scope 1 perbedaannya lah antara scope 1 dan juga scope yang inputan itu dari transfer function. Kita lanjut aja ke motor servo yang nah, ini pemodelan motor servo DC dengan penambahan S domain. Jadi komponen ini sangat-sangat krusial dalam dunia otomasi industri lebih tepatnya, karena kemampuan dalam mengontrolnya dapat secara sangat presisi. Nah, kita sebentar. Nah, ini bisa kita lihat ini model DC servo motornya. Di sini ada konstan, sum masuk ke gain, lalu masuk ke integrator. Integrator satunya ini buka graf bisa muter juga, bisa lanjut ke gain sini. Sini ada derivatif lagi. Ya intinya tiap dari yang sudah saya jelaskan ini salah satu penting untuk sistem otomasi. Dan juga mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan ataupun banyak kekurangan karena simulasinya banyak yang error. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.